Welcome to Ras Podcast. You know I know we are all spectacular people. Halo Sobat Vokasi, apa kabar? Balik lagi bersama aku Laras, and this is my second time doing podcast. Hope you guys enjoy. Berbeda dengan podcast pertamaku yang membahas tentang percintaan, kali ini topik yang akan kita bahas di luar dari hal itu. Tema besar podcast kali ini adalah Vokasi Kuat Menguatkan Indonesia. Pada podcast kali ini, seperti biasa, Laras akan membagikan cerita Laras, pendapat Laras, dan juga menampung pendapat kalian. Sebelum Laras masuk ke pembahasan, Laras mau tanya dong, gimana pandangan kalian tentang anak-anak yang hanya lulusan SMK dan para mahasiswa yang hanya lulusan diploma? Kalian bisa komen di kolom Instagram Laras di postingan yang terkait dengan podcast kedua kali ini, tentunya di @larassyifas. Nanti akan Laras pilih 2 komentar paling beruntung dan Laras umumin di story. Nah, Sobat Vokasi, berbicara mengenai vokasi kuat menguatkan Indonesia, kalian tahu gak sih vokasi itu apa? Laras jelasin aja ya Sobat Vokasi. Pendidikan vokasi adalah pendidikan tinggi yang menunjang pada penguasaan kalian terapan tertentu, meliputi program pendidikan diploma yang setara dengan program pendidikan akademik strata 1. Lulusan pendidikan vokasi akan mendapatkan gelar vokasi ataupun ahli madya. Nah, jadi SMK sama gak sih sama vokasi? Jadi, SMK dan vokasi itu memiliki kesamaan sistem pendidikannya, di mana praktikum akan lebih banyak dibandingkan teori, dengan tujuan lebih menunjang penguasaan keahlian terapan tertentu. Pendidikan vokasi baru bisa kalian jalani setelah kalian lulus dari SMA maupun SMK dan sepantarnya. Sampai sini, apakah teman-teman sudah paham? Lalu, bagaimana pendapat kalian dengan orang lulusan SMK maupun diploma? Saya sendiri juga merupakan lulusan SMK dan saat ini sedang menjalani pendidikan vokasi di sekolah vokasi IPB. Doain ya Sobat Vokasi, tahun depan Laras bisa lulus dengan nilai yang memuaskan. Amin. Ngomong-ngomong tentang pandangan orang, tentunya ada yang menganggap negatif dan positif, dan Laras sudah mendapatkan itu semua. Ada yang bilang ke Laras nih, bagus dong milih SMK dan melanjutkan vokasi, karena dengan begitu Laras bisa melatih skill Laras dan tidak kaget menghadapi dunia kerja karena sudah biasa. Tapi banyak juga yang mencemooh loh. Pas Laras dulu di SMK, ada yang bilang, mau jadi apa lulusan SMK? Pasti nanti jadi karyawan rendahan ya? Pasti nanti gak bisa kuliah, gak punya duit ya buat masuk SMA. Gedek banget gak sih? Pas denger hal itu tuh hati sama telinga tuh panas banget. Kok ada ya orang kepikiran kayak gitu ya? Punya penyakit hati apa sih? Bahkan biaya yang dikeluarkan anak-anak SMK untuk praktikum aja mahal banget, jauh lebih mahal dibanding SPP SMA. Dan jangankan di SMK, Laras pun nih sudah kuliah masih mendapatkan pertanyaan serupa. Kok milihnya D3 sih? Nanggung banget ya. Kayaknya zaman sekarang gak ada deh yang mau nerima lulusan diploma. Dan masih banyak lagi. Sabar. Mahasiswa program pendidikan jenjang diploma 3 pasti pernah mengalami kebimbangan soal status tingkat pendidikan mereka. Menyandang gelar sarjana dinilai lebih bergengsi ketimbang sekedar ahli madya. Betul apa salah? Banyak orang yang masih berpikir kalau mau sukses harus menjadi sarjana dulu. Nyatanya ada kok banyak banget lulusan sarjana yang tidak langsung mendapat kerja. Sebaliknya, lulusan D3 diserap di dunia kerja. Oleh karena itu, Laras bakal sebutin nih alasan kenapa mahasiswa D3 harus bangga jadi lulusan yang bergelar ahli madya. Kita mulai dari yang pertama. Dengan lulusan D3, skillmu lebih terasah. Seseorang lulusan diploma akan lebih menganggap Seseorang lulusan diploma akan lebih siap memasuki dunia kerja dibanding S1. Kenapa? Sebab selama kuliah, lulusan D3 digodok dengan matang lewat kuliah-kuliah prakteknya. Belajar di luar kelas pun bukan menjadi hal yang aneh, tetapi bukan berarti pengetahuan teori dari anak D3 ini gak ada loh. Beban belajar mahasiswa D3 biasanya 40% yang mencangkup teori, sisanya praktek. Sama ya kayak SMK sama SMA pun perbedaannya gitu. Kalau SMA kan banyakkan teori, SMK pun lebih banyak praktek dibanding teori. Sama kayak D3.
Kedua, pengalaman jelas lebih kaya. Saat mahasiswa semester 1 Saat mahasiswa S1 banyak dijejali dengan teori-teori, mahasiswa D3 lebih banyak menganyam perkuliahan praktik, sehingga pengalaman yang diperoleh mahasiswa D3 jauh lebih kaya. Hal ini membuat mahasiswa D3 punya bekal untuk turun ke dunia kerja. Ketiga, lowongan kerja untuk tenaga terampil lebih banyak dibutuhkan perusahaan. Tidak perlu risau soal masa depan, lowongan kerja untuk tenaga terampil lebih banyak dibutuhkan perusahaan. Justru, disitulah keterampilanmu sangat dibutuhkan. Nah, yang keempat, lulusan D3 lebih siap untuk menghadapi MEA. Dikutip dari hipwi.com, Rektor Universitas Indonesia Muhammad Anis pernah bilang kalau program vokasi sejalan dengan masyarakat ekonomi ASEAN atau yang biasa disingkat MEA yang membutuhkan tenaga terampil. Pak Anis justru menyesalkan jika lulusan vokasi terburu-buru nih ngambil keputusan untuk melanjutkan sarjana karena nggak percaya diri aja gitu kalau hanya bergelar ahli media. Kata Pak Anies nih, sumber daya manusia vokasi mampu terampil dan diekspor ke luar negeri. Sertifikasi ini membendung mereka lanjut ke sarjana sebab kalau vokasi lanjut ke sarjana malah bubar Sertifikasi ini membendung mereka lanjut ke sarjana, sebab kalau vokasi lanjut ke sarjana malah bubar semua percuma. Mereka merasa sarjana itu nilai tambahnya, padahal cukup D3 dengan tambahan sertifikat, kerja di luar negeri pun bisa malah lebih hebat daripada sarjana. Gaji pun tidak diukur dari gelar tapi dari skill, tegasnya. Dan yang terakhir, peluang suksesnya besar. Jadi lulusan D3 tuh gak akan menghalangimu untuk meraih kesuksesan yang lebih tinggi di masa depan, asalkan tekad dan usaha berjalan beriringan. Nah sobat vokasi, selain 5 keunggulan yang tadi Laras sebutin, kalian tahu gak sih kalau vokasi mempunyai peran penting terhadap Indonesia, khususnya kepada pertumbuhan ekonomi dan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Dengan pelatihan yang matang dan pendidikan vokasi, tentunya akan melahirkan SDM yang berkualitas dan siap menghadapi dunia kerja loh. Nyatanya, tinggi rendahnya tingkat pendidikan seseorang tidak selalu menjadi penentu kesuksesan. Tidak perlu malu menjadi lulusan diploma. Lulusan diploma pun bisa menjadi orang sukses, bahkan bisa menjadi bos. Kalau ingin menambah ilmu, bisa lanjut ke jenjang sarjana atau juga bisa langsung kerja. Ingat ya, dengan gelar diploma di tangan, mahasiswa lulusan ahli media sudah mempunyai kemampuan untuk terjun langsung ke lapangan. Di saat yang bersamaan, mereka juga sudah punya bekal untuk masuk lagi ke dunia perkuliahan dan memperdalam ilmu yang didapatkan diploma. Gimana gak keren anak-anak diploma? Vokasi is the best. Nah sobat vokasi, semoga dari apa yang Lara sampaikan dan ceritakan membuat kalian tidak bingung nih memilih antara diploma atau sarjana, ataupun tidak merasa minder karena kalian hanya lulusan pendidikan vokasi baik itu di SMK maupun diploma. Oh ya, Laras ingetin lagi, jangan lupa untuk komen di feed Instagram Laras tentang podcast kita kali ini. Laras tunggu sampai besok jam 7 malam ya. Dan komentar yang paling beruntung akan Laras langsung pilih dan Laras DM ke kalian. Oke sobat vokasi, gak kerasa udah sekitar 10 menit lebih Laras temenin kalian semua. Tetap dengerin Ras Podcast, you know I know we are all spectacular people. Goodbye!